antara orang tua siswa. Ada sebagian, ada yang tidak juga, tapi rata-rata seperti itu. Bahkan kami pihak sekolah terus langsung saja datang diminta rekomendasi untuk pencairan di bank. Jadi pada akhir ini Pak, kami pihak sekolah hanya sebatas memberikan rekomendasi setelah dana itu ada tidak dicairkan. Berarti dinas pendidikan tidak jelas. Jadi maksud saya begini Pak, kami tidak, kalaupun ada yang terjadi seperti yang tidak diinginkan, ya karena kalau kami pihak sekolah sudah tahu ini batas ini yang bisa, ini yang tidak. Jadi, tapi kalau ada antara pengurus dengan orang tua siswa, mereka setelah ada kesepakatan, ya terus ada kartu putih Pak, kartu putih dibawa datang ke sekolah, kemudian minta rekomendasi dari pihak sekolah untuk pencairan dana. Jadi kami sebatas itu saja Pak, pihak sekolah. Yang bisa mendapat PP adalah orang tidak mampu, kelas ekonomi membawa data deskripsi dan sebagainya. Nah, teman-teman LSM ini menemukan adanya indikasi bahwa orang yang mampu mendapatkan sejauh tanggung jawabnya bapak ada yang sedangkan tadi sudah disebutkan kan sekolah ini, sekolah 06 ada anak pasien tidak dapat, apa tidak lanjut dari kadis pendidikan, apa tidak lanjut dari kepala sekolah, apakah melakukan kegiatan seperti apa, kan sejelas yang dapat tidak jelas. Kalau ada yang dari dapat kemudian melakukan pembiaran terus gerbang pertanyaan dirugikan. Kalau jebol pendidikan tentang moral maka akan jebol semua jadi kita boleh sekarang sepakati aja penerima PPP itu mau yang mengusulkan presiden maupun mengusulkan malaikat sekalipun hukum langit pun yang penerimanya sama adalah warga miskin berdasarkan peraturan. Pertanyaan kami sama dengan teman-teman saya. Ini di Perluan Mandat banyak orang-orang yang mampu tapi dia menerima apa tindakan dari dinas pendidikan itu tidak usah berapa poinnya apa sehingga ini baru sampai dua kali dan ini tidak satu dua kali ini berkali-kali dinas pendidikan diingatkan bahkan prinsipal berkali-kali juga ada melakukan dosen kepada masyarakat. Ya, saya tanya dulu alur pengusulannya ini mulai dari mana? Ya dulu kan saya awalnya PP Pak. Kebetulan saya dari di PP-nya PDSP. Nah, jelasnya gini Pak. Bisa saya Pak? Jelasnya gini supaya kita tidak tersiur persoalan ini Pak. Di deposit itu Pak ada istilahnya dia layak menerima PP. Itu 0 sampai 1 juta atau 0 sampai 2 juta. Nah kemudian ada juga penerima PIP itu dari wira swasta dan sebagainya itu rentangnya 2 sampai 5 juta. Nah kejadian yang terjadi Pak, Saya bicara klarifikasinya Pak. yang Syarat penerima PPP itu apakah orang kaya juga bisa? miskin berada miskin Pak. Ya, sekarang ini Pak, yang orang kaya masuk dalamnya gini Pak. Saya kan masuk karena yang terdaftar di dalam podik anaknya adalah istrinya. Gaji yang dia akui adalah gaji 2 sampai 5 juta. Kalau dia akui gaji 5 juta ke atas, dia mungkin diterima Pak masuk. Kalau kami gaji 2 juta berarti kami bisa masuk. Bisa Pak? Bisa Pak? Pasiennya juga bisa masuk. Bisa, karena istrinya masuk. Seandainya gajinya ada kali 2 Pak, menjadi 12 juta, dia masuk Pak. Ini kejadian terbukti di kami, ada teman kami Pak, tapi dia tidak mau menerima. Ada kawan kami 2 anaknya. Satu anaknya ini istrinya yang daftar. Istri daftar dengan rentang gaji 2 sampai 5 juta. Sekarang Pak, yang satunya lagi Pak, sekarang kita bicara norma Pak. Iya. Kalau pas istrinya pasti tidak dapat, kemudian dibawa hasil yang dapat, kira-kira secara normal dalam pendidikan masuk. Ya jelasnya enggak Pak. Gaji yang dia masukkan, amalnya gini Pak. Saya sebenarnya gini juga Pak. Dia terdata gaji. Semua orang di sini Pak. Pak Ketua DPD nggak apa-apa dapat Pak. Iya. Yang penting orang miskin dapat dulu. Iya. Tapi Pak, masalah orang miskin gaji tidak dapat, orang lebih tidak miskin dapat. Nah, itu jangan dapat kodik. Dia kan berikutnya mengatakan rentang miskin bukan berhitung gaji. iya Pak. Nah, tapi data yang berapa? Pak, tetapi presiden Pak. Mana? Kami pernah diberi kewenangan untuk memverifikasi semua yang anak ini PNS Polri. Ya, kan gaji saya ternyata sama dengan
Berarti kalau berdasarkan kalau kata istri saya masukkan, berarti anak saya bisa masuk mendapatkan TP. Kalau pengajukannya dari data pemangku kepentingan Pak, bisa 2 sampai 5 juta itu bisa. Bisa Bapak tanya ke pemangku. Bisa. Oh, berarti kalau kategorinya Bisa Pak. Kalau pemangku kepentingan karena bila swasta diaturannya di persetujuan bila swasta 0 sampai 5 juta itu bisa menerima. Misalnya, cocok yang disampaikan Pak Sumbaya. Tentu regulasinya ini harus jelas. Kenapa? Intinya di situ adalah warga yang tidak mampu. Kalau seorang serta seorang anggota DPR otomatis mampu, istrinya apa bedanya istrinya dengan suaminya? Iya Pak. Nah itu Kalau kembali. Bapak memahami garis pendidikan, memang perlu disampaikan bahwa kepada kami perlu dipertegas ini. Bukan berarti tidak ada kecemburuan hari ini, baik si biru apa si merah, tidak ada. Yang perlu hari ini adalah bagaimana kita menghadapi betul-betul tepat sasaran IPP. Yang perlu berterima kasih kepada pihak aspirasi yang menurunkan ini dari Kabupaten Kalimantan. Tetapi hari ini LSM hadirkan untuk bagaimana menyampaikan ini keadilan yang ada di Kalimantan. Tentu justru pendidikan, dinas pendidikan dan guru-guru yang ada ini, kepala sekolah yang mensortir di barat, masa bapak-bapak dan ibu-ibu tidak tahu? Makanya ada orang mampu. Makanya mohon maaf, ibu itu kan mengusulkan. Makanya mohon maaf sekarang kami teman-teman sekolah itu kami anjurkan untuk melakukan verifikasi data dari Ya makanya jangan harus jelas Pak. ya, jangan buat pernyataan bahwa anak ini bersekolah di sini kalau dianggap orang tuanya mampu. Termasuk yang kayak gitu yang Harus jelas regulasi. Kalau memang tujuannya warga tidak mampu, jangan anak saya. sedikit. Sekarang kan ada perwakilan teman-teman daerah ini. Siapa tahu memang PB yang dikeluarkan oleh Pak ini memang bisa untuk orang kaya. Nah, saya kira bisa melihat ke atas. Ya, untuk itu mungkin kita persilakan dulu. Saya jelaskan dulu ya. Bapak dari mana? Saya dari Dinas Pendidikan. Tadi Pak, kan sudah tahu PB-nya Bapak tadi. Kebetulan saya pengelolanya PP Pak. Ada Kebetulan saya dari di PP-nya LSD. Nah, jelasnya gini Pak. Bisa saya Pak? Jelasnya gini supaya kita tidak tersiur persoalan ini Pak. Di deposit itu Pak ada istilahnya dia layak menerima PP itu 0 sampai 1 juta atau 0 sampai 2 juta. Nah kemudian ada juga menerima PIP itu dari wira swasta dan sebagainya itu rentangnya 2 sampai 5 juta. Nah kejadian yang terjadi Pak, Saya bicara klarifikasinya Pak. Ya, dan syarat penerima BPP itu apakah orang kaya juga bisa? miskin dan miskin Pak. Ya, sekarang ini Pak, Ya Pak, masa jelaskan. yang orang kaya masuk jamnya gini Pak. Saya kan masuk karena yang terdaftar di dalam kodik anaknya adalah istrinya. Gaji yang dia akui adalah gaji 2 sampai 5 juta. Kalau dia akui gaji 5 juta ke atas, dia mungkin diterima Pak masuk. Kalau kami gaji 2 juta berarti kami bisa masuk. Bisa Pak? Bisa Pak? Pasiennya tidak bisa masuk. Bisa, karena istrinya masuk. Seandainya gajinya ada kali 2 Pak, menjadi 12 juta, dia masuk. Ini kejadian terbukti di sekitar ini. Ada teman kami Pak, tapi dia tidak mau menerima. Ada kawan kami 2 anaknya. 1 anaknya ini istrinya yang daftar. Istri daftar dengan rentang gaji 2 sampai 5 juta. Sekarang Pak, yang satunya lagi Pak, sekarang kita bicara norma Pak. Iya. Kalau pas istrinya pasti sudah dapat, kemudian dibawa hasil yang dapat, kira-kira secara normal dalam pendidikan masuk. Ya jelasnya enggak Pak. Gaji yang dia masukkan. Amalnya gini Pak. Saya sebenarnya gini juga Pak. Dia terdata gaji. Semua orang di sini Pak. Pak Ketua DPT nggak apa-apa dapat Pak. Iya. Yang penting orang miskin dapat dulu. Iya. Tapi masalah orang miskin tidak dapat, orang lebih tidak miskin dapat. Oke, teman-teman wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dewan, yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang saya hormati, terus lembaga LSM yang saya hormati. Mengenai proses itu PIP yang ada di masing-masing, kami cuma meminta fotokopi kakak. Itu pun kami orang tua Sebelum berjauh, Ya, adik ini sebagai apa di saya staf di Mas staf rumah aspirasi? Namanya adik? Ahmad Latief. Iya. Ya, jadi adik yang
bekerja langsung, bertemu langsung. Ya, silakan. Pak. Jadi prosedurnya Pak, kami tidak penjualan orang tua siswa yang datang ke kami mengusulkan permohonan itu. Jadi semua orang tua siswa yang datang ke kami pasti kami usulkan. Yang kedua, mengenai katanya anak ASN bisa dapat, kami prosedurnya Pak pakai data dapodik. Jadi tidak semua data dapodik Pak kami usulkan. Karena di situ tertera ada gajinya, ada masalahnya, misalnya masalah ini, masalah NSN, semua ada di situ. Yang Jadi kalau ada pengusulan data dapodik, pihak PIP bisa memprioritaskan orang atau bagaimana? gimana Pak? Ya kan ada yang tidak lolos, ada yang lolos. Jadi ceritanya pemilahannya itu bagaimana? Yang di rumah aspirasi Pak, kami cuma dapat data dari pusat. Kami punya website data sama dari pusat. Semua data dapodik yang ada di Kabupaten Mandar itu semua dia hapusnya ke pusat kan. Dinas kan? Ya, dinas. Kami tidak kementerian. Dari Dari mana? Kementerian datanya dari mana? Sekolah yang masukkan mana? Siapa? Kepala sekolah kan? Kepala desa sama dinas sebab yang bertanggung jawab. Kalau mereka ini kan mengambil data masa dari kementerian. Rumah aspirasi Mereka mengambil tidak bisa mengambil data langsung kalau bukan dari pendidikan atau dari kementerian. data yang ada di kementerian adalah data yang sudah dikelola oleh dinas. Apa itu? Ya, data dapodik yang ada di sekolah yang tentu sudah sepengetahuan dinas dan itu masuk di kementerian. Rumah aspirasi mendapatkan data dari kementerian yang dikelola untuk dijadikan acuan atau daftar nama yang akan mendapatkan aspirasi. Tidak diambil di masyarakat dan tidak memasukkan dapodik dari sini kan? banyak yang mendaftar sih. Tadi kan ada bahasanya bahwa orang tua siswa yang datang ke rumah aspirasi. Lalu setelah orang tua siswa datang membawa kartu KK, rumah aspirasi akan mengecek di data dapodik kementerian. Ya, hanya sebatas itu langsung menunjuk, oke, clear, masuk. Jadi ada satu, kan ada Ya. siapa yang bisa dapat, siapa yang bisa dapat. Oh gitu. Ya. Jadi tidak ada kemungkinan PNS atau pegawai dapat. Saya dapat dari itu tadi kata Bapak yang 2 sampai 5 juta itu di bawah 5 juta bisa dapat. Ini saya dapat 30 juta. Tapi kan data dapoliknya tidak sampai Tidak sampai ke situ. Tidak terisi masuk ya. Iya. Jadi ada juga pertanyaan Iya. terkait dengan itu. Ada yang kan ini juga saya dengar. Ya, ada yang pernah dapat di tahun lalu, tahun ini tidak dapat. Itu kendalanya seperti apa? Kenapa bisa ada pergantian? Nah, tadi bahasanya Pak Subair itu bahwa ada penggantian data di setiap tahun. Tunggu dulu Pak, jangan masuk ke situ dulu. Ini harus dikelirkan dulu. Ya. Kelirkan persoalan sumber data ini. Kan tadi Ibu sudah mengatakan dan memang kami waktu cross check di lapangan, kalau itu yang diusulkan kepala sekolah atau dinas, itu tidak ada yang bermasalah Pak. Tidak ada yang bermasalah. Semua orang tidak mampu. Tapi yang diusulkan Rati itu yang bermasalah. Nah tadi dia sudah mengelak. Rati mengusulkan berdasarkan usulan masyarakat, bukan berdasarkan dinas. Berdasarkan usulan masyarakat yang katanya datang ke Rati. Nah, dimasukkanlah nama itu sesuai dengan dapodik. Nah, setelah dimasukkan keluar atau tidak keluar, nah di situ masalahnya. Sekarang antara dinas dengan Rati, kewenangan Rati di mana dan bagaimana cara saudara memasukkan itu, sementara aplikasi yang dikuasai oleh dinas. Silakan. Beda yang kami terima dari selama ini, orang tua siswa datang kemari ke aplikasi aspirasi, kami kirim kembali ke kami di pusat. Jadi itu kami hampurkan dulu. Data yang Bapak peroleh dari orang tua siswa Ya, dikirim ke TA Rati di pusat. Pusat mana Pak ini? Perjelas dulu. Ke Kementerian. DPR RI. Iya. Ya, TA di DPR RI begitu. Kementerian atau DPR? DPR ini TA tenaga ahli Rati. Di DPR RI begitu. Ini kan sudah salah ini. Jadi sekarang pindah, sudah clear itu. Tidak ada dinas perhatian masalahnya. Makanya tadi Pak Dewan saya minta untuk audit. Ya. Saya minta itu atau APH aparat.
Petunjuk teknis pelaksanaan program Indonesia Pintar diatur dalam Persesjen nomor 19 tahun 2024 sebagai peraturan turunan Permendikbud nomor 10 tahun 2020.